Halo, perkenalkan aku Aji Pandoyo di sini. Saya akan menjelaskan materi tentang intro ke UI UX untuk study group di Motion Lab. Oke, langsung saja ke materinya. Sebenarnya apa pengertian dari UI UX itu sendiri? UI atau singkatan dari User Interface merupakan sebuah tampilan desain dalam sebuah sistem, misalnya nih, tampilan dari aplikasi atau tampilan website. Kemudian UX atau singkatan dari User Experience merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Untuk lebih detailnya, UI itu harus menarik dan unik yang nantinya akan memperindah sebuah aplikasi dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dari tampilan tersebut juga diharapkan dapat menghubungkan pengguna dan melakukan interaksi dengan suatu produk digital. Kemudian untuk UX ini berfokus pada bagaimana pengalaman pengguna ketika mereka menggunakan atau mengakses aplikasi maupun website kita. Tentunya UX yang baik tidak akan membuat penggunanya kebingungan ketika menggunakannya, dan tentunya mampu memecahkan masalah yang dialami oleh pengguna. Kemudian pada slide sebelumnya, kita baru membahas pengertian dari UI UX. Pada slide ini, kita akan membahas sebenarnya perbedaan dari UI UX itu sendiri apa sih? Proses dari UX ini karena berfokus terhadap kepuasan dari pengguna saat menggunakan produk tersebut. Komponen dari UX diantaranya fitur, struktur desain, dan navigasi, termasuk juga tampilan interface, copywriting, hingga branding, sehingga diperlukan kolaborasi tim untuk menghasilkan desain produk yang baik. Sedangkan fokus dari UI adalah keindahan dari tampilannya. Komponen dari UI meliputi warna, gambar, video animasi, typography, buttons, dan visual interaksi lainnya. Kemudian, lalu apakah hanya UX saja yang memerlukan riset? Tentu saja UI juga yang memerlukan riset, karena fokus dari UI adalah keindahan dari tampilannya. Hanya saja dalam user interface, tujuan dari riset tersebut untuk membuat desain yang menarik dan sesuai dengan konsep. Seorang desainer UI juga perlu merancang model desain, yaitu dengan membuat mockup terlebih dahulu. Mungkin untuk lebih memahami perbedaan antara keduanya, kita memerlukan contoh dari penerapan kedua hal tersebut, yaitu pada aplikasi Gojek. Oke, kita bahas aplikasi Gojek dari segi user interface-nya terlebih dahulu. Gojek sendiri merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jasa transportasi, jasa antar makanan, barang, dan juga lainnya. Nah, dari segi UI atau user interface bisa kita lihat kalau Gojek ini memiliki desain yang sangat menarik karena konsep desainnya begitu friendly dan informal. Dengan memiliki desain yang friendly, seolah-olah pengguna merasa lebih dekat dengan aplikasi tersebut karena relate dengan layanan yang ada. Misalnya pada desain di bawah ini, gambar sebelah kanan adalah ketika seorang driver membatalkan pesanan ketika kita dalam gambar tersebut dan diadaptasi dari realitas hubungan friendzone. Sementara gambar sebelah yang lainnya itu ketika kita ingin memesan GoRide, kita harus mengikuti protokol kesehatan dan bepergian bila perlu digambarkan dengan seorang driver yang sedang berpamitan pada keluarga untuk mencari penumpangnya. Yang masih dari segi UI, penggunaan icon pada aplikasi ini didesain dengan model yang memudahkan penggunanya karena icon tersebut mudah untuk mengetahui maksud dari fitur-fitur itu.
sehingga pengguna nantinya akan jadi lebih cepat untuk menyelesaikan kebutuhannya. Misalnya saja, ketika ingin memesan GoRide, maka kita tinggal klik icon motor. Jika kita ingin memesan makanan atau minuman, kita tinggal klik icon sendok garpu. Cukup mudah untuk dikenali dan dimengerti kan. Kemudian masih dari segi UI-nya, Gojek ini dalam hal konsistensi desain itu tidak jauh berbeda. Misalnya layout dari GoRide, GoSend, dan GoCar itu hampir sama. Sementara hal yang membedakannya hanyalah pada icon-icon yang ada. Desain yang konsisten membuat pengguna jadi lebih familiar dengan setiap fitur dan nantinya pengguna akan lebih mudah menggunakan aplikasi Gojek ini sendiri. Kemudian untuk segi UX, segi user experience, Gojek ini memiliki banyak fitur yang sangat useful. Rata-rata fitur yang menjadi favorit para pengguna itu GoRide, GoCar, dan GoFood. Gojek juga memiliki alur yang mudah. Hal ini memberikan kenyamanan dan membuat pengguna lebih cepat dalam menyelesaikan masalahnya. Misalnya, jika kita ingin memesan GoRide, pengguna cukup klik icon motor. Selanjutnya, pengguna hanya perlu mengisi lokasi tujuan di kolom pencarian dan lokasi penyebutan. Secara otomatis akan muncul hasil rencana perjalanan pengguna dengan lengkap serta biaya pemesanannya. Nah, kemudian hal ini membuat pengguna dapat memesan GoRide tanpa effort yang berlebih. Kemudian, dari contoh-contoh Gojek tersebut, jadi lebih penting UI ya atau UX ya? Nah, menurut pakar dalam UI UX Design, Helga Moreno, menyatakan bahwa sesuatu yang tepat hebat tetapi sulit digunakan adalah contoh UI yang hebat dan UX yang buruk. Sementara sesuatu yang sangat berguna yang terlihat mengerikan adalah UX yang hebat dan UI yang buruk. Nah, ini dapat kita lihat pada aplikasi-aplikasi yang beredar di masyarakat. Misalnya saja nih, UI yang hebat, namun UX-nya buruk. Itu bisa dilihat pada aplikasi mobile banking Mandiri. UI-nya oke, tapi kadang-kadang masih ada error di aplikasi mobile banking Mandiri tersebut. Kemudian untuk UX yang hebat, namun UI-nya kurang, itu dapat kita lihat pada mobile banking BCA. Yang mobile banking BCA itu jarang sekali untuk error, namun UI-nya masih sangat kurang. Nah, jadi dapat disimpulkan dari kedua contoh aplikasi yang beredar di masyarakat itu, UI dan UX adalah hal yang sangat penting untuk keberhasilan aplikasi atau website apapun. Karena dengan UI yang baik, maka pengguna akan interest menggunakan aplikasi atau website kita. Namun, jika UX-nya buruk, juga pengguna akan kesulitan atau kebingungan untuk menggunakan aplikasi atau website kita. Sebaliknya, ketika UX-nya baik, namun UI-nya buruk, memang pengguna sangat mudah untuk menggunakan aplikasi kita atau website kita. Nam- Namun, pengguna akan kurang interest dengan aplikasi yang telah kita buat. Jadi intinya UI UX adalah kedua hal yang sangat penting. Kemudian tadi sudah membahas UI UX, kita akan membahas sedikit tentang tools yang sering digunakan oleh UI UX designer nih, yaitu Figma. Figma merupakan desain digital dan alat prototyping. Figma memungkinkan para penggunanya untuk bekerja di mana saja, baik itu bisa dari aplikasi Figma-nya ataupun dari browser.
Dan apa sih keunggulannya Figma sehingga jadi favorit para UI UX design? Yang pertama nih, kolaborasi secara real time. Kalian bisa kolaborasi dengan orang lain dalam tim kalian dengan hanya mengcopy link dan membagikannya dengan tim kalian, sehingga kalian bisa bekerja sama secara real time. Oke, untuk yang kedua, kemudahan dalam melakukan desain. Tentunya Figma ini adalah aplikasi yang dirancang untuk mendesain sesuatu, sehingga fitur-fitur yang ada dalam Figma ini sudah cukup mumpuni dalam membantu kita untuk mendesain sesuatu. Kemudian yang ketiga, membuat prototipe. Di Figma ini disediakan fitur prototyping yang nantinya akan menghubungkan dari layer satu ke layer yang lain, frame satu ke frame yang lain, sehingga nantinya akan menghasilkan output yang bisa clickable. Kemudian yang terakhir, bisa membuat desain sistem. Nah, desain sistem ini apa? Desain sistem ini adalah panduan untuk kita mendesain aplikasi atau website. Misalnya nih, tipografi. Tipografi itu ukurannya berapa, kita mau memakai font apa, dan juga dijelaskan nih ukuran 16, 20, 14 itu untuk heading atau body atau caption. Nah, itu nanti dijelaskan dan bisa ditambahkan di Figma-nya, sehingga kita tidak perlu ribet mencari dan menyamakan dari font-font yang ada di aplikasi kita. Kemudian untuk color, kita juga bisa menambahkan color palette dari aplikasi kita di Figma ini. Mungkin untuk pembahasan mengenai intro UI UX cukup sampai di sini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih.